Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pemirsa yang berbahagia di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikan bulan Ramadan bulan puasa dan mewajibkan puasa atas orang-orang yang beriman. Yakinlah bahwa ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hambanya, memuliakan hambanya di dunia dan memberikan kenikmatan hambanya nanti di akhirat. Maka seorang mukmin dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini, yakini bahwa itu adalah suatu karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla yang patut kita berbangga dengannya. Karena dibalik daripada segala perintah syarat dengan rahmat, syarat dengan kasih Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk rahmat Allah dalam pelaksanaan ibadah, terlebih ibadah siyam yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini adalah banyaknya hal-hal yang seorang hamba atau orang yang melaksanakan ibadah puasa boleh melakukannya dalam upaya memenuhi kebutuhan dan hajatan kehidupan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang tidak sulit, agama yang memberikan kemaslahatan. Ada perkara-perkara yang memang tidak boleh dilaksanakan, namun ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh umat Islam dalam upaya mewujudkan kemaslahatan mereka secara duniawi. Di antara hal yang dibolehkan orang yang berpuasa, apakah itu puasa sunnah ataukah puasa wajib, itu adalah mandi. Ya, membasahi seluruh anggota badan kita, upaya untuk mendinginkan badan ini supaya segar, ya, itu tidak membatalkan. Banyak bahkan kita dapati pemahaman di daerah, pemahaman di masyarakat kita bahwa seorang yang mandi apalagi berulang-ulang pagi hari ditambah lagi sore hari itu dapat memakruhkan puasa. Semakin lama dia mandi maka semakin tidak disukai. Ya kecuali memang kalau orang yang mandi berlama-lama sengaja dengan berjam-jam upaya untuk menghilangkan kejenuhan dan menghilangkan dahaga, ini yang harus dihindari. Karena hakikat ibadah puasa itu adalah kemampuan untuk menahan diri dari dahaga dan bersabar terhadap ketidaknyamanan. Ya, mungkin kekurangan-kekurangan atau sifatnya kita tidak enak merasakannya. Ini sebenarnya ketaatan dan istislam kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mandi secara tentu tidak berlebihan. Kemudian membasahi bahkan kepala kita untuk mendinginkan kepala itu tidak membatalkan. Demikian juga hal yang tidak membatalkan adalah, dan ini adalah di luar kemampuan kita. Jadi orang yang tidur, kemudian dalam tidur itu dia bermimpi dan mengeluarkan air mani. Mimpi dalam keadaan berpuasa sehingga mengeluarkan air mani atau misalkan dengan junub, itu masuk kategori hal yang tidak membatalkan. Ini sama juga posisi bagi orang yang junub pada malam hari. Lalu dia berpuasa. Kemudian setelah azan dikumandangkan, lalu belum mandi, maka ini tidak masuk kategori pembatal. Kecuali ia lakukan itu setelah terbit fajar, maka ini otomatis akan membatalkan puasanya. Tapi orang yang dalam keadaan junub pada malam hari, lalu setelah datang waktu fajar, dan belum sempat mandi, maka ini tidak termasuk pembatal. Di antara hal yang boleh kita lakukan dalam ibadah puasa ini, bersiwak atau sikat gigi, bahkan berkumur-kumur dalam hal pembersihan. Kan Allah Subhanahu wa taala menyukai hal yang bersih, maka bersiwak itu tidak masuk kategori pembatal puasa. Namun demikian perlu kita jaga dalam hal kebolehan ini, sekali lagi tidak boleh berlebihan. Karena sesuatu yang boleh, yang pada asalnya adalah hukumnya
tidak terlarang untuk dilaksanakan, tapi kalau itu dilakukan secara israf, secara berlebihan akan menjadi makruh. Bagi kita yang melaksanakan salat, saat itu kita harus berwudu, maka berkumur-kumur sedang dalam keadaan berpuasa itu tidak memakruhkan. Tapi berkumur-kumur secara berlebihan ini bisa berdampak terhadap nilai di ibadah puasa kita. Maka tidak dianjurkan untuk berkumur-kumur secara berlebihan. Demikian juga dengan mencium istri ketika kita mampu menahan diri. Ya, ini tidak masuk kategori pembatal puasa. Hadis itu didasari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau pernah menyatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu yubashir wa huwa shaimun, wa kana amlakum lirbih." Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mencium dan menyentuh istrinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mampu menahan dirinya. Hadis menunjukkan bahwa kebolehan mencium dan menyentuh istri itu ketika kita mampu menahan diri. Maka bagi mereka ketika mencium ataukah bersentuhan dengan istri tidak mampu menahan dirinya sehingga muncul hal-hal yang tidak diinginkan, maka sekali lagi itu harus dihindari. Karena dalam hal keutamaan ibadah puasa itu yang dimana nilainya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hitungan langsung, balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah yang membalas puasa itu karena kemampuan menjaga makannya, minumnya, dan mampu menjaga syahwatnya. Bukan hanya sekedar kemampuan menjaga makan dan minum, namun kemampuan syahwat yang ada dalam diri manusia itu justru yang sangat tinggi ketika kita mampu menjaganya. Di antaranya juga yang boleh kita laksanakan dan boleh kita lakukan, khususnya bagi ibu-ibu yang memasak di dapur, boleh mencicipi makanan untuk merasakan saja. Nah, ini ada dua hal mungkin ya, merasakan dan menikmati. Jadi mencicipi makanan untuk merasakan manis atau asinnya makanan itu dibolehkan. Tapi mencicipi makanan untuk menikmati, nah ini yang membatalkan. Maka kitalah yang menentukan kapan kadar itu hanya sekedar merasakan rasanya saja, kapan saat itu menikmati rasanya, itu sudah membatalkan. Maka perlu berhati-hati bagi ibu-ibu ketika mencicipi makanan dalam upaya untuk ingin tahu apa rasanya, nah itu tidak membatalkan. Tapi kalau untuk mencicipi makanan untuk bisa menikmati rasanya, nah ini sudah membatalkan. Di antara hal yang tidak membatalkan puasa adalah berbekam. Bahkan berdonasi darah pun itu tidak membatalkan. Tapi dengan catatan berbekam dan berdonasi dengan darah ketika kita mampu menjaga diri kita dan tidak melemahkan fisik. Karena agama ini adalah agama yang menjaga kemaslahatan fisik manusia. Bahkan Nabi SAW telah menyatakan tegas, kalau hal itu dapat membahayakan dirinya, Nabi mengatakan itu bukanlah suatu kebaikan. Laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan suatu hal yang baik ketika dia berpuasa dalam keadaan musafir, karena ada kesulitan. Demikian juga dalam hal berbekam ini, asalnya adalah boleh, berdonasi darah juga boleh, itu tidak membatalkan karena tidak memasukkan sesuatu, hanya mengeluarkan saja. Namun ada catatan, karena terkadang saat kita mengeluarkan sesuatu itu melemahkan diri dan fisik kita. Maka dalam kondisi fisik kuat, maka itu boleh. Tapi diingat, dalam kondisi yang lemah, maka tidak dibenarkan ia berbekam dan juga berdonasi darah. Wallahu a'lam. Baik, saya kira demikian. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga diri kita dan tidak menghalangi melakukan aktivitas duniawi yang terkadang kita pahami bisa membatalkan, tapi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla bahwa agama itu adalah agama mudah, agama yang memberikan kemaslahatan. Banyak hal yang boleh kita laksanakan dalam ibadah puasa itu dalam upaya memenuhi hajatan-hajatan kita, dan ini masuk kategori hal-hal yang tidak membatalkan. Semoga sekali lagi kita termasuk orang yang diberikan kefakihan dalam beragama sehingga terbuka pintu-pintu kebaikan di hadapan kita insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.